Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian. Hari ini kita ada di tanggal 13 Agustus 2020. Hari ini IHSG naiknya tipis banget ya, ada upper shadow yang agak panjang. Kita akan mengatakan bahwa ini terlihat ada kekuatan penjual yang mulai muncul. Seperti itu ya. Kalau kita perhatikan chart IHSG sekarang ini, teman-teman bisa lihat. Nah, di layar kanan saya ini adalah statusnya ya dalam angka, dalam numerik. Kalau di sini dalam bentuk chart. Jadi kita bisa melihat IHSG ditutup di angka 5.239,25, naik 0,11%. Di sini bentuknya penampakannya seperti ini. Kita lihat upper shadow-nya itu udah mendekati kita punya Fibonacci 78,6. Sebentar lagi akan tersentuh dan mulai kelihatan ada kekuatan penjual yang berusaha mendorong IHSG turun. Apakah besok IHSG akan merah? Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada yang bisa tahu. Nggak ada yang bisa meramal masa depan. Tetapi kita hanya bisa mengantisipasi. Kita bisa berjaga-jaga. Kalau kemudian muncul candle merah, kita udah siap. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, di mana kita harus berhenti, di mana kita harus melakukan stop loss, di mana kita harus melarikan diri. Pokoknya kalau dia mulai merah, kita udah tahu di mana kita harus menutup kita punya posisi. Tidak usah juga lantas terlalu buru-buru, begitu merah kita langsung buru-buru cepat melarikan diri. Enggak juga seperti itu. Yang penting kita punya batas. Misalnya kalau dia merah sampai di titik ini, saya menyatakan berhenti, saya keluar. Ya seperti itu aja. Jangan lantas karena dibilangin mau merah gitu langsung, oh kalau besok dia merah nih gue langsung cut loss. Padahal cuman merah 1-2 jam, kemudian dia udah hijau lagi gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah terlalu tegang, santai aja, relax. Yang penting teman-teman udah tahu di mana batasnya untuk melarikan diri, ya sudah. Pegang aja itu, jangan kemudian bingung dengan kondisi di mana banyak sosial media, banyak berita-berita, banyak rumor yang beredar, maka teman-teman lebih gampang terpengaruh. Seperti di IHSG ini kan kita udah melakukan analisa bahwa kita cukup optimistis IHSG akan menyentuh Fibonacci level 78,6 di sekitar angka 5.331. So, kita udah punya target, kita udah lihat harganya udah makin mendekati target kita. Nah, sebaiknya kita udah mulai waspada. Apakah dengan waspada itu berarti kita udah harus jualan? Yang enggak juga. Kalau teman-teman ngambilnya yang dari bawah kan nggak apa-apa. Misalnya sekarang kalau udah posisinya udah floating profit, nah teman-teman sekarang punya toleransi lebih besar. Misalnya oke, sekarang saya udah floating profit sebesar 7%. Kalau nanti IHSG-nya turun, kemudian menggerus saya punya keuntungan dari plus 7% menjadi plus 5%, artinya terjadi penurunan floating profit sebanyak 2%, ya udah saya cukupkan aja, saya melarikan diri dulu deh, nanti gampang lagi beli. Nah, seperti itu kan, itu diatur sendiri. Itu adalah bagian dari manajemen risiko. Nah, teman-teman bisa menentukan teman-teman punya batas risiko sendiri karena itu sangat-sangat bergantung pada profil risiko masing-masing orang. Tidak ada satu batasan yang lebih benar dari orang lain ataupun teman-teman merasa lebih benar karena batasan risiko itu memang hanya cocok pada satu individu saja. Tidak bisa satu profil risiko itu dipakai oleh beberapa orang gitu. Kayaknya masing-masing orang punya profil sendiri deh. Agak jarang kalau lihat profil resikonya sama, karena itu biasanya terbentuk dari pengalaman hidup ya. Bagaimana teman-teman cara manage duit, bagaimana teman-teman cara menilai pandangan soal duit. Nah, itu semuanya adalah preferensi masing-masing. Kawan-kawan yang baru ketemu channel Stock Nation, selamat datang, selamat bergabung. Channel Stock Nation adalah channel yang senantiasa melakukan analisa pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia secara teknikal. Teman-teman yang berminat pada analisa teknikal ataupun ingin menjadi trader saham di Bursa Efek Indonesia, jangan ragu-ragu, langsung saja subscribe. Karena di channel ini kita akan selalu membahas saham-saham yang ada di BEI. Lebih khusus lagi kita akan membahas secara teknikal. Jangan lupa kita punya program untuk interview salah satu bintang tamu kita nanti di awal September.
Satu ini kelihatannya cukup istimewa, seorang ibu yang cantik, seorang analis. Teman-teman biasanya sih mestinya ya udah sering melihat penampilan beliau di televisi nasional. Ya, televisi nasional lah bisa dikatakan itu. Beliau seorang analis yang sering tampil. Saya kira penampilan beliau ini cukup familiar. Jangan lupa kali ini beliau udah berjanji ya mau charting bareng. Nah, teman-teman yang mungkin pengen lihat cara analisa, cara charting selain daripada cara stock teknisian, bagaimana sih? Ada cara lain apa sih untuk melakukan analisa chart? Nah, teman-teman jangan sampai ketinggalan. Nanti ya, minggu pertama, weekend di bulan September, jangan sampai ketinggalan. Saya punya tamu spesial. Siapa orangnya? Tunggu aja, nanti kita akan umumkan. Jaga-jaga aja di tab community Stock Technician. Mari kita lihat MDKA. Oke, kita punya MDKA ini terlihat udah mencapai batas tertinggi di sini, kemudian mengalami retracement. Nah, kita lihat udah beberapa candle ini kelihatannya merah terus ya. Apakah ini adalah salah satu tanda reversal atau hanya retracement nih? Ini cukup membingungkan. Begitu kan? Oke, untuk solusi sementaranya, nah, saya bisa mengatakan seperti ini. Misalnya teman-teman melihat, wah, ini kayaknya dia turun terlalu cepat nih. Ada 4 candle merah berturut-turut. Mungkin akan ada reaksi balik. Kemungkinan besar akan ada reaksi balik yang akan memantulkan MDKA naik. Misalnya saja kita tes dengan melakukan Fibonacci. Analisa dengan Fibonacci itu selalu lebih mudah ya untuk melihat terjadinya retracement atau reversal. Nah, seperti ini. Saya ganti dulu warnanya jadi warna kuning. Nah, kita lihat di sini. Wah, ini langsung ke 50% nih. Sampai besok dia di sini 1710 atau 1705 itu udah di 61,8%. Kemungkinan besar kita akan melihat besok MDKA semoga aja langsung warna merah lagi. Supaya kita bisa melihat reaksi balik yang cukup bagus dari MDKA untuk kembali ke angka 1870-an kali ya, kembali ke sini. Tapi catatannya teman-teman harus diperhatikan, apabila turun langsung sampai ke 61,8 di sini, lalu kemudian mantul lagi naik sampai ke sekitar sini ya, perhatikan kursor saya nggak akan sebutkan angka, maka teman-teman akan melihat sesuatu yang cukup indah. Ini cukup indah ya dan cukup menegangkan supaya teman-teman bisa lebih waspada karena di sini kita akan melihat suatu pattern yang boleh kita katakan cukup familiar, sering kali saya pakai juga, tapi dalam versi sebaliknya mungkin ya. Biasanya saya menggunakan inverse head and shoulder untuk mencari saham yang potensial bergerak naik, tapi di sini ini adalah salah satu pertanda bearish karena di sini kita melihat yang namanya head and shoulder. Seperti ini kan? Nah, teman-teman di sini kita udah lihat kalau dia langsung sampai ke level bawah sini yang tadi saya katakan di Fibonacci 61,8, teman-teman akan melihat ini left shoulder, ini adalah bagian head, ya kan? Nah, di sini dia sampai di sini, kemudian tadi saya katakan dia akan mantul lagi naik sedikit, ya kan? Nah, seperti ini tadi kira-kira mantulnya kan? Nah, teman-teman bisa melihat, nah ini adalah tahap pembentukan right shoulder. Dengan demikian teman-teman wajib waspada. Para pemegang saham MDKA wajib memperhatikan pembentukan head and shoulder karena ini adalah pertanda reversal ya, pertanda pembalikan arah dari bullish menjadi bearish. Bagaimana cara konfirmasinya? Cara konfirmasinya adalah pada saat kita punya MDKA berhasil menembus yang kita sebut sebagai neckline. Misalnya ini neckline-nya saya kasih warna apa ya? Warna hijau aja ya. Neckline ini warna hijau. Apabila kemudian kita melihat pergerakan MDKA seperti yang saya garis ini. Nah, ini garis yang belum kejadian ya. Saya lebih baik ganti dengan warna kuning aja supaya teman-teman bisa lebih aware. Di sini adalah warna kuning. Nah, jadi yang warna kuning ini belum kejadian ya. Teman-teman lihat kalau kejadiannya seperti ini, maka garis hijau ini adalah neckline. Di sini teman-teman harus waspada. Kemungkinan besarnya ini adalah salah satu pertanda terjadinya reversal. Caranya lagi adalah melihat kalau dia turun seperti ini, dia turun lagi melanjutkan penurunan, kemudian dia berbalik lagi naik. Nah, seperti ini sampai di kita punya batas neckline,
tapi nggak kuat, kemudian dia meluncur turun. Ini adalah salah satu pertanda yang agak mengerikan ya, karena kita nggak bisa ambil posisi short. Jadi ini adalah analisa untuk pergerakan MDKA. Teman-teman harus memperhatikan ini. Silakan di screenshot, disimpan aja, atau kalau teman-teman punya charting software sendiri, silakan direproduksi gambarnya, karena ya kita nggak akan susah-susah lagi kali untuk menggambarnya ya. Kali berikut kita udah gambar yang lain lagi. Berikutnya saya punya ITMG. ITMG ini belum sampai ya, belum sampai ke area resisten. Oh, udah kena sedikit area resisten kotak merah, udahlah kita bisa katakan ya udah kena resisten. Tapi kemudian dia bergerak turun, artinya kita masih bisa mengatakan ITMG-nya masih bergerak sideways. So, kita tidak perlu terlalu takut, atau malah kita lebih senang melihat seperti ini. Terjadi lagi penurunan, kemungkinan untuk dapat cuannya lagi lebih bagus karena kita bisa beli lagi di area support di sekitar kotak hijau di angka 7050 ya, atau bisa dibulatkan aja lah jadi 7000 biar gampang angkanya. Nanti dia sampai ke area 7000, kita beli lagi untuk kemudian cari cuan lagi sampai ke angka 8600-an. Saya kira begitu caranya kan. Lihat dia posisinya sideways, ya sudah, kita ikutin aja pelan-pelan. Apakah ada tanda-tanda dia akan bergerak naik? Sejauh ini belum. Sejauh ini kan kita lihat ini volumenya masih rata-rata lah, masih bergerak so-so. Ini yang tinggi satu ini juga masih rata-rata sama temennya yang lain. Belum terlalu bagus sinyal untuk naik ya. Jadi kita katakan aja ini saham sedang sideways dan kita memperlakukan sebagaimana saham sideways. Belilah dekat support, jualan dekat resisten. Semudah itu kan? Halo Bapak Ibu sekalian, dalam beberapa analisa saya yang terakhir, saya selalu mengatakan IHSG sedang dalam fase sideways. Dan kalau teman-teman bisa menghubungkan dengan analisa teknikal, di mana saya selalu mengatakan dari fase bullish yang akan berbalik menjadi bearish, harus melalui satu fase sideways. Demikian juga dari satu fase bearish untuk kembali menjadi fase bullish, memerlukan satu fase sideways. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan kemungkinan kita akan melihat IHSG mencapai all time high lagi sekitar 4-6 tahun berikutnya. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Di sini mungkin adalah saat terbaik Anda untuk entry. Ikuti online course bersama Stock-Keynesian. Ada 4 pertemuan, masing-masing akan membahas Fibonacci, kita akan membahas bagaimana melihat candlestick pattern, kita akan melihat bagaimana menentukan reversal dengan berbagai pola pada chart, dan tentu saja kita akan mendapatkan pembahasan mengenai indikator teknikal. Bukan hanya itu, teman-teman juga akan saya berikan bonus untuk mendapatkan screener saham, sehingga teman-teman tidak perlu meneliti 600 saham yang ada di bursa kita. Cukup dengan menggunakan screener sederhana yang keluar hanyalah saham-saham yang memenuhi persyaratan yang kita inginkan. Dari screener itu kita bisa mendapatkan saham-saham dengan potensi naik yang sangat-sangat besar. 4 pertemuan masing-masing 2 jam ditambah dengan 1 screener, saya kira udah cukup untuk teman-teman bisa survive di pasar saham. Belum juga, saya akan tambahkan lagi 1 pertemuan 2 jam untuk membahas cara menggunakan screener sehingga teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu menggunakan screener dan mengaplikasikan pengetahuan yang sudah kita pelajari bersama. Dengan demikian, saya sangat mengharapkan hasil dari workshop kali ini adalah para trader yang tangguh, orang-orang yang siap memasuki pasar saham dengan kepercayaan diri yang cukup tinggi. Langsung saja hubungi nomor yang ada di bawah ini, teman-teman akan mendapatkan informasi bagaimana cara mendaftar, bagaimana cara memperoleh seat yang sangat-sangat terbatas. Sampai jumpa dalam workshop Stock-Keynesian. Next kita punya ACI. ACI kena di area resisten kotak merah. Oke, ini kena di hari ini. Kebetulan muncul candle merah, ya kebetulan aja muncul candle merah pas di daerah resisten, ya sudah, mungkin dia akan turun lagi ya. Mungkin aja memang beneran ini fase sideways-nya belum berakhir. Teman-teman gak usah terlalu kecewa karena dia gagal menembus resisten.
nggak apa-apa. Selama dia masih berada di area sideways, mungkin teman-teman akan merasa bosan, ya sudah, ditinggalin dulu. Atau justru merasa senang kalau ada saham sideways karena perlakuannya gampang, beli aja dekat support, nanti jualannya dekat resisten kan. Ya boleh seperti itu, tapi kan ini kan panjang, ini lama pergerakannya untuk naik. Namanya saham sideways tuh, membosankan. Dia naiknya pelan-pelan, tiap hari naik turun, tapi kita lihat aja, harganya kan segitu-segitu aja, nggak menyenangkan lah. Jadi kalau teman-teman mungkin ada yang berpikir, ya kayaknya lebih enak lah main di saham sideways, belinya di dekat support, nanti jualnya di sini, nggak terlalu banyak resiko. Ya bener, nggak terlalu banyak resiko, cuman memang harus sabar banget menunggunya ya. Next saya punya KF. Wow, KF-nya udah lama ya, udah terlalu lama nggak kita analisa ini. Oke, saya pindahkan dulu. Ini adalah support. Mudah aja ya supportnya ya. Teman-teman bisa melihat saya taruh support di ya dekat gap lah. Teman-teman selalu tahu lah. Saya kalau lihat gap itu saya nggak mau terlalu lama mikirnya. Udahlah, gap itu selalu saya bisa jadikan sebagai support ataupun sebagai resisten. Berikutnya adalah resisten yang paling dekat ini. Ini saya dapat dari pucuk di sini. Ini kan pucuknya semua ya. Nah, teman-teman bisa dengan mudah menirunya, mereproduksinya gitu ya. Bahkan kalau mau dibilang menconteknya, nah nggak apa-apa juga. Tapi kan kita bilang ya udahlah kita copy aja lah gitu ya. Kita tinggal meniru saja. Nanti sambil dipelajari, jangan meniru terus didiemin gitu. Lama-lama kan nggak ada yang dipelajari seperti itu ya. Oke, ini KF kayaknya kita perlu turun dikit. Apakah ini titik all time high untuk KF? Lihat dulu ke kiri. Oke, area kotak merah ini adalah all time high untuk KF ya. Belum pernah ada harga yang lebih tinggi dari area kotak merah. Teman-teman bisa lihat, KF ini adalah area all time high-nya di kotak merah. Ini akan sangat-sangat menyenangkan kalau berhasil menembus area kotak merah. Iya Pak, kalau nembus area kotak merah. Masalahnya sekarang boleh beli atau enggak? Oke, kalau mau beli sekarang itu kita pakai indikator yang lebih sesuai deh. Misalnya kita pakai CCI gitu ya. Oke, CCI hari ini ada di 101,7. Kemarin ada di angka berapa? 109,64. Artinya terjadi penurunan. Ini CCI berisiko untuk turun ke bawah angka 100, maka kita jangan dulu beli hari ini. Besok aja kalau kemudian CCI-nya bergerak naik lagi, mendongak lagi ke atas, melewati angka 100, misalnya kan sekarang 101 ya. Kalau besok tiba-tiba dia naik di 105 atau 107 gitu ya, itu kita boleh beli. Artinya kita masih akan dapat peluang naik lebih tinggi. Tapi kalau besok CCI-nya turun di bawah angka 100, ya sudah, diemin dulu, nggak usah melakukan apapun. Tunggu sampai CCI kembali naik di atas angka 100. Sejauh ini yang kita lihat dari MACD, trennya itu masih cukup bagus, masih naik. Saya kira nggak perlu terlalu khawatir. Yang udah punya dan masih floating profit, coba dijaga pakai trailing stop. Kalau memang nggak bisa ya pakai trailing stop, ya sudah. Bagaimana ya? Jual dulu mungkin ya, jual dulu nanti ambil lagi di bawah gitu. Ya bisa jadi ambil di bawah atau ambilnya saat terjadi sinyal beli pada CCI ataupun menembus area resisten kotak kuning di sekitar angka 3.520-an. Target di kotak merah ada di angka 3.900-an. Ini adalah all time high untuk KF. Dan seperti biasa, kalau ada barang yang menembus all time high, saya akan selalu mengatakan itu adalah konfirmasi yang sangat bagus tentang suatu uptrend. Jangan disia-siakan. Next saya punya Antam. Antam ini area kotak merah ya. Area kotak merah ini sekarang adalah support. Ini kan kalau kita perpanjangkan dia jadinya seperti ini ya. Nah, karena ini support, saya akan ganti dengan warna kuning aja deh. Oke, sedangkan ini di bawah adalah, ini adalah support. Tunggu, ini saya hapus dulu. Yang warna ungu ini saya hapus ya. Oke, ini adalah support. Berikutnya, kalau area kotak kuning ditembus, maka supportnya ada di area kotak hijau ini. Di angka 675.
Terus resistannya di mana, Pak? Oke, resistannya kalau di sini kayaknya udah terlalu dekat ya. Enggak terlalu menyenangkan lagi. Kita ambil resisten yang agak tinggi di sini supaya cuannya berasa gitu ya. Saya kira ini akan menjadi resisten, menjadi target pergerakan Antam. Saya akan kasih warna merah. Antam ini resistannya ada di angka 910. Ingat 910. Nah, di sini kita lihat pergerakannya cukup bagus. Ada higher high dan ada higher low. Sementara itu di bawah indikatornya yang trending ini, yang MACD, kita lihat sementara dead cross ini ya. Ini sedang dead cross. Kemungkinannya dia akan turun. Tapi kan ini udah kejadian ya, udah kejadian turun. Kita lihat ini kan juga masih bisa kita katakan dia bergerak sideways ya. Setelah naik ada turun, dia bergerak pelan-pelan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan CCI 20. Apabila CCI 20 bergerak naik menembus angka 100, itu adalah sinyal beli. Teman-teman jangan sampai ketinggalan. Karena selain kita melihat sinyal beli dari CCI, tren naiknya juga kelihatan cukup bagus dan kayaknya masih cukup kuat ya. Karena waktu dia bergerak naik ini volumenya terjadi peningkatan. Sedangkan pada waktu terjadi retracement di area ini, kita lihat volumenya mengecil. Sehingga saya masih cukup meyakini bahwa Antam sebenarnya masih bergerak naik. Berikutnya kita lihat BBRI. Wow, kenapa ini BBRI kok tiba-tiba naik ya? BBRI-nya udah di 3.330 ya. Ini di samping sini ada. Walaupun itu kelihatannya merah ya. Ini ada warna merah, minus 20 poin. Coba kita lihat, oh iya benar warna merah ya. Ini benar di sebelah sini. Teman-teman selalu bisa melihat saya punya posisi di sini ya. Kemudian kita bisa lihat ini adalah kita katakan sebagai support lah ya buat BBRI. Di sini adalah supportnya. Oke, karena ada support saya akan ganti dengan warna hijau supaya nggak bingung. Kemudian untuk resistannya ini akan saya pindah. Saya pindah naik di atas sini kayaknya udah cukup oke. Mana? Di mana ya? Nah, di sini aja lah. Ini kayaknya gapnya bagus ya. Gapnya bagus, saya menjadikannya sebagai target, menjadi resisten untuk BBRI. Ini ada gap ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini gapnya, maka saya akan ganti dia dengan warna merah di target untuk pergerakan BBRI. Dari mana kita tahu Pak dia akan menjadi target? Karena kita lihat ya sejauh ini dia sideways, kan volumenya rata-rata, kemudian dia bergerak naik dengan volume yang cukup besar, meninggalkan zona sideways, terjadi retracement, warnanya merah di sini ya, ini warna merah, ya, kita anggap aja ini sebagai support testing untuk BBRI. Kalau di area kotak hijau ini kuat, artinya BBRI bisa bertahan di atas area kotak hijau. Teman-teman boleh ikutan. Karena kita melihat kemungkinan besar BBRI masih bergerak naik. Tapi kalau ternyata kotak hijau ini gagal mempertahankan harga BBRI, maka sebaiknya teman-teman lepas. Kenapa? Karena BBRI akan kembali lagi ke dalam zona sideways dan itu akan seperti ini ya, membosankan. Benar? Kita lanjut dengan PTBA. Oke, PTBA masih bergerak begitu-begitu aja. Ya, ini sih sebenarnya nggak bisa kita katakan bagus ataupun jelek. Ini mah kelihatannya benar-benar dalam fase sideways ya. Lihat aja volumenya imut gini kok, rata gitu. Diikuti dengan penampakan candle seperti ini juga rata. Kita katakan aja emang dia sedang sideways ini. Nggak ada bagus-bagusnya sih kalau kita mau ikuti. Iya kan? Satu-satunya yang bisa kita dapatkan petunjuk di sini kalau saham sedang sideways adalah dengan menggunakan indikator CCI. Oke? Indikator CCI-nya di sini dia udah menyeberang di atas angka minus 100. Ya kan? Di sini kan teman-teman lihat nih. Angkanya adalah minus 142. Kemudian besoknya itu ada di angka minus 84. Artinya menembus angka 100. Ini adalah sinyal buy. Kalau belinya di candle berikut, belinya di sini, ya memang harganya bergerak naik. Iya kan? Tapi belum ada sinyal sell. Belum ada sinyal sell karena dia belum menembus angka minus 100 lagi. Artinya kita masih oke lah ini. Kalau masih mau di hold, masih oke.
Kalau yang belum masuk, nah, saya harapkan teman-teman bisa lebih sabar. Kemungkinan besar PTBA masih akan turun lagi menuju ke area kotak ungu di sekitar 1900-an. Oke, masih ada peluang untuk masuk. Nanti teman-teman lihat aja nanti CCI-nya. Kalau CCI-nya turun di bawah minus 100, tinggal diikuti lagi. Kalau CCI naik di atas minus 100, ikutan beli lagi. Pak, kalau misalnya CCI-nya nggak turun di bawah minus 100, kumaha bagaimana? Ya tunggu sampai CCI menembus angka 100. Kalau dia naik lagi menembus angka 100, itu juga sinyal buy. Boleh diikuti juga. Yang paling penting adalah bagaimana reaksi kita sebagai seorang trader. Itu yang bisa bawa cuan ataupun membawa kerugian. Reaksi yang benar cenderung akan memberikan keuntungan yang lebih baik. Nah, reaksi yang salah, misalnya harganya turun tapi kita kekeh tetap masuk, nah itu cenderung membawa kerugian. Jangan keras kepala, karena market itu adalah guru yang sangat baik. Murid yang mengikuti apa perintahnya, itu akan diberi reward yang sangat bagus. Muridnya makin bandel, gurunya pasti lebih keras. Ingat, kita adalah trader, kita mengikuti market, dan kita bukan orang yang berusaha untuk mendikte kemana arah market. Saya kira cukup sampai di sini untuk hari ini ya. Semoga bisa membantu teman-teman semuanya. Tetap tinggal di rumah. Kalaupun Anda harus beraktivitas di luar rumah, jangan lupa selalu gunakan masker. Salam cuan untuk kita semua.